Assalamualaikum semuanya. Pai brownies, pai susu aja enak banget, apalagi ada browniesnya ya kan. Langsung aja kita ke tutorialnya. Untuk bahan pie-nya kalian bisa langsung aja screenshot di sini dan kita langsung aja ke langkah pertama. Di langkah pertama di sini aku udah siapin baskom. Aku bakalan saring tepung terigu. Ini untuk tepung terigunya, untuk bahan pie-nya itu aku pakai pro rendah ya teman-teman ya. Tapi kalau kalian gak mau pakai tepung macem-macem, untuk semua tepungnya bisa pakai segitiga aja. Ini untuk tepungnya aku pakai 250 gram. Jadi ini langsung aja kita saring ya, karena di sini tuh aku tuh pakai pro rendahnya itu yang curah gitu loh teman-teman, jadi yang lencana merah tapi belinya yang kiloan gak kemasan. Jadi aku takut ada sesuatunya gitu, jadi aku saring dulu ya. Jadi kalau yang curah kayak gini lencana merah itu cuma 8 ribuan gitu, 7.900 kalau nggak salah, cuman ya kita hitung aja 8.000 gitu. Terus jangan lupa dikasih gula halus. Ini untuk gula halusnya kurang lebih aku pakai 1 sendok makan ya. Jadi ini langsung aja kita saring, pokoknya kita saring aja sampai semuanya halus gitu. Ini kalau kalian nggak punya gula halus, ini boleh banget gula pasirnya di blender dulu ya teman-teman ya. Soalnya kalau gula pasirnya nggak di blender dulu, nanti dia bergerindil hasilnya. Ini udah selesai. Kalau udah selesai kita langsung aja lanjut. Ini kita aduk sebentar ya. Kalau udah kita langsung aja masukin margarin, vanila sama air esnya. Jadi di sini untuk margarinnya kurang lebih aku pakai 150 gram. Ini biasanya aku tuh pakai yang curah teman-teman semuanya. Biasanya aku pakai yang curah. Cuman mungkin sekarang ini kalau kayak minyak gorengan lagi mahal ya, pasti ngikut aja, margarin juga ikut mahal. Jadi karena susah ngedapetinnya yang curah, jadi aku pakai yang merek tadi itu. Aku timbang 150 gram. Terus untuk airnya di sini aku pakai 2 sendok makan, nggak terlalu banyak ya. Ini air es ya teman-teman ya, kalian bisa lihat sendiri itu ada esnya di dalamnya situ. Pokoknya kurang lebih 2-3 sendok makan. Ini kalau kalian punya vanila boleh banget dipakein vanila. Kalau nggak ada di skip juga nggak apa-apa ya teman-teman ya. Tuh kenapa aku kurang suka sama vanila cair, karena ya kayak gini, jadi dibersihinnya pakai tangan ya kan. Secukupnya aja aku pakai setengah sendok makan dan kita langsung ulenin ya teman-teman ya. Ini kita ulenin sampai adonannya kalis. Tenang aja teman-teman, ngulenin ini tuh gampang banget. Pasti referensi aku gak seberat ngulenin donat ya teman-teman ya. Soalnya emang aku sedikit trauma gitu loh kalau ngomongin donat. Berat banget say. Ini kita ulenin aja. Kalau udah bisa dipulung, jadi jangan terlalu kalis-kalis juga nggak apa-apa. Pokoknya asal adonannya tuh bisa dipulung gitu loh teman-teman. Jadi dipulung itu kayak bisa dibentuk. Kalau udah kita langsung aja siap cetak. Jadi ini untuk cetakannya tuh aku pakai cetakan yang agak cekung gitu loh teman-teman, tuh kayak gini. Ini kemarin aku beli di Shopee sih. Kalau kalian butuh referensinya, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi ya teman-teman ya. Soalnya ini tuh murah banget gitu loh. Satu paket isinya 20.000. 20.000. Harganya nggak sampai 20.000, tapi isinya sekitaran 20 pieces gitu loh. Ini sebelum kita bentuk pie-nya di dalam sini, jangan lupa dikasih olesan margarin tipis-tipis aja, jangan terlalu tebel-tebel. Soalnya kalau tebel-tebel sayang margarinnya. Pokoknya kita buat resep ini tuh sehemat mungkin. Jadi kalau kita mau jualan itu nggak boncos ya teman-teman ya. Biasanya tuh kita kayak daripada beli mending buat aja, tapi setelah dihitung-hitung malah kantong kita kering kalau buat sendiri. Soalnya kalau kita buat sendiri kan kadang royal banget gitu kan, nggak mikirin yang lain-lain. Jadi kalau kalian mau buat sendiri terus untung nggak menguras kantong ya, hemat-hemat gitu loh kayak aku kayak gini. Jadi kita langsung aja siap bentuk-bentuk kayak gini. Sebenarnya aku tuh kemarin pengen ditimbang si adonannya biar merata gitu hasilnya, cuman ya gitu teman-teman, aku orangnya kan lagi mode mager gitu loh. Jadi kalau nimbang dulu kayaknya nggak kelar-kelar di resepnya. Jadi ya udahlah ya, aku kayak ngasih takarannya tuh kira-kira, dan ini tuh aku bentuk serapi mungkin ya, sebisa aku, secepat aku. Soalnya emang pengennya buru-buru gitu loh teman-teman. Jadi aku buatnya tuh yang ngawur aja gitu. Kurang lebih hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Tuh kalian bisa lihat, pokoknya ditipis-tipisin aja. Tengahnya tuh kalau bisa lebih tipis gitu, jadi biar dalamnya tuh isinya lebih banyak gitu nanti browniesnya.
Kayak gini ya hasilnya ya. Pokoknya lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Caranya gampang banget, kita ambil secukupnya. Pokoknya adonannya kalau udah bisa dipulung kita langsung aja cemol gitu, kayak dicubit gitu. Tapi sebelum dibentuk jangan lupa dikasih margarin ya, biar nanti tuh nyopotnya lebih gampang gitu loh. Ini kalau udah dioles-olesin langsung aja kita cetak seperti ini. Ini tuh kelihatannya susah, tapi jujur daripada yang kemarin yang tipis-tipis itu mending aku buat brownies yang ini deh, serius ngebohong. Karena emang lebih simpelan buat yang ini teman-teman. Emang kelihatannya ribet ya, 2 resep brownies sama pie-nya, tapi seriusan lebih gampangan ini bentuknya daripada pie susu kemarin. Ini mah tinggal dipotong-potong aja, maksud aku kayak dirapi-rapin atas, samping-samping dibuat lubang dan itu kelar. Dan kurang lebih ini dia hasilnya teman-teman ya. Hasilnya lumayan banyak, padahal cetakan aku tuh sekitaran 20, cuman kayaknya jadinya cuma 15-an gitu. Dan sebelum di oven jangan lupa dikasih lubang seperti ini ya, jadi biar nanti tuh dia tuh nggak gelembungnya nggak gede-gede gitu loh, biar anginnya bisa keluar. Jadi kita tusuk semuanya sampai selesai. Aku sih lebih rekomen ditusuknya pakai garpu ya, biar lubangnya lebih gede. Soalnya pakai tusuk giginya tuh masih ada yang gelembung-gelembung gitu loh teman-teman. Soalnya udaranya nggak bisa keluar. Dan kalau udah kita langsung aja panasin oven kurang lebih 10 menit pakai api gede. Terus kalau udah panas kita langsung aja jadiin api sedang gitu dan kita oven kurang lebih 10-15 menit. Sambil nungguin si pie-nya ini mateng, kita langsung aja siapin browniesnya ya teman-teman ya. Untuk bahan browniesnya kalian bisa langsung aja screenshot di sini dan kita langsung aja ke langkah pertama. Karena ini cepet-cepet jadi kita langsung aja siapin air panas ya teman-teman ya. Ini aku bakalan lelehin coklat batang kurang lebih 150. Jadi coklat batangnya tuh aku pakai 150 gram. Terus untuk margarinnya itu aku pakai 50 gram. Jadi langsung aja kita lelehin. Ini untuk airnya aku pakai air panas ya. Kalau kalian pengen lebih cepet bisa di atas kompor, cuman kompor aku tadi kan dibuat ngopen teman-teman, jadi nggak bisa. Ini coklatnya aku pakai dark coklat ya teman-teman ya. Jadi aku serut dulu biar dia tuh cepet lelehnya. Pokoknya dipastiin lagi nggak ada gerindilan. Pokoknya kalau udah mulus banget baru kita masukin minyak goreng. Jadi di sini karena margarin aku tuh tinggal sedikit, jadi aku pakai secukupnya 50 gram aja. Jadi sisanya tuh aku pakai minyak goreng ya teman-teman ya. Jadi minyak gorengnya di sini kurang lebih aku pakai 40 ml. Kalau mau pakai minyak goreng semua juga nggak apa-apa. Jadi totalnya 90 ml ya. Cuman karena itu tadi margarin aku tuh tinggal 50 graman gitu loh teman-teman, jadi aku mix pakai minyak goreng. Ini kalau coklatnya udah mulus nggak ada gerindilan langsung aja kita angkat, soalnya ini didinginkan dulu baru nanti bisa kita mix ke adonannya. Ini karena panas banget jadi aku pakai tisu biar dia cepet dingin. Aku lebih rekomen langsung aja ditaruh di depan kipas angin ya. Jadi ini langsung aja aku taruh di depan kipas angin. Yang takut kotor jangan ditaruh di depan kipas angin, kita kipasin aja ya teman-teman ya. Kalau udah kita langsung aja siapin saringan, karena di sini gula halus aku tuh bergerindil, jadi aku saring dulu. Tapi kalau gula halus kalian gak bergerindil langsung dimasukin juga nggak apa-apa. Sebenarnya pakai gula pasir biasa itu juga nggak apa-apa ya teman-teman ya. Tapi nanti pas kita ngocoknya itu agak lama biar si gulanya tuh larut gitu. Ini untuk gulanya kurang lebih aku pakai 135 gram. Aku nggak tahu ya teman-teman ya, gula halus tuh kenapa suka banget bergerindil, tapi aku percaya gula halus itu gula itu nggak ada expirednya, jadi kita bismillah aja lah ya, jangan sampai kita keracunan cuman gara-gara gula. Ini gulanya udah selesai aku saring, terus kita langsung aja tambahin telur. Untuk telurnya aku pakai 2 butir ya, jadi langsung aja kita masukin semuanya. Seperti yang aku ngomongin tadi, kalau kalian nggak punya gula halus bisa pakai gula pasir langsung. Tapi kalau nggak pengen ngocoknya agak lama, kalian bisa blender dulu ya gula halusnya ya. Maksud aku gula pasirnya itu di blender dulu gitu loh maksud aku. Setelah itu kita langsung aja kocok. Kalau kalian pakai gula pasir biasa dipasin lagi, gulanya tuh bener-bener harus larut ya teman-teman ya. Jadi biar dia tuh nggak bergerindil gitu loh. Biasanya kan kita kalau ngocok campur telur, gulanya masih ada tekstur gulanya gitu kan, kasar-kasar gitu. Kalau bisa itu ditunggu larut dulu baru kita tambahin coklat yang udah kita siapin tadi. Jadi ini langsung aja kita masukin ya, karena ini tuh resep cemplung. Jadi kalau gulanya udah larut kita langsung aja masukin coklat sesuai petunjuk di video ya teman-teman ya.
Ini kita langsung aja aduk sebentar, pokoknya sampai tercampur rata. Kalau udah tercampur rata baru kita masukin bahan keringnya. Untuk bahan keringnya aku cukup simple banget ya. Tepung terigu sama coklat bubuk ya teman-teman ya. Jadi coklat bubuk sama tepung terigunya itu langsung aja kita mix gitu. Ini aku pakai 100 gram segitiga biru, terus 30 gram coklat bubuk. Ini kalau kalian beli di warung coklat bubuknya pasti direkomendasiin coklatos. Jadi kalau kalian nggak mau pakai coklatos, boleh banget beli coklat bubuknya ini di tempat kue atau di Indomaret. Beli online juga banyak sih, tapi kemarin aku nanya di warung pasti rata-rata ngerekomendasiin coklatos sih, soalnya aku bosen banget sih sama rasa coklatos. Jadi ini untuk tepung sama coklat bubuknya ini aku masukinnya setengah dulu, terus aku aduk ya teman-teman ya. Kalau udah tercampur rata baru aku habisin. Jadi ini kalau kalian pengen nge-mix di luar tempat gitu, ini tuh masukinnya setengah-setengah gitu loh, biar dia tuh gak bergerindil banget. Jadi biar lebih tercampur rata aja gitu kalau kita masukinnya tuh step by step. Ini kalau udah masuk semua tepungnya kita langsung aja aduk. Kalau udah diaduk seperti ini untuk adonan browniesnya langsung aja dimasukin ke dalam plastik ya. Jadi biasanya kan aku pakai plastik segitiga, jadi nanti aku bakal pakai plastik biasa. Tapi sebelum aku siapin browniesnya ke dalam plastik, aku bakalan keluarin dulu pie-nya. Jadi ini aku panggang kurang lebih 15 menit. Kalau udah 15 menit aku keluarin ya teman-teman ya. Ini aku pakai api sedang, terus ini ngopennya pakai api sedang kurang lebih 15 menit. Kalau udah 15 menit kita keluarin aja, terus kita timpa atasnya tuh pakai brownies yang udah kita siapin tadi. Ini dia browniesnya. Ini untuk browniesnya aku masukin ke dalam plastik biasa seperti ini ya. Jadi ini tuh plastik es batu yang biasanya aku buat, seperti yang aku omongin kemarin-kemarin. Kalau kalian nggak punya plastik segitiga bisa pakai plastik biasa. Jadi di sini karena aku pengen nunjukin, jadi aku pakai plastik biasa aja ya. Jadi nggak harus pakai plastik segitiga. Sebenarnya aku ada plastik segitiga, cuman karena aku pengen banget tunjukin yang ekonomis, jadi aku pakai yang biasa aja kayak gini. Jadi kita langsung aja masukin dan kita gunting aja ujungnya, dan kita langsung aja siap isi. Ini kayaknya browniesnya kebanyakan gitu loh aku buatnya, tapi nggak apa-apa lah ya. Nanti kita bakalan cetak di loyang lain, soalnya ini browniesnya nyoklat abis sih. Jadi kalau kalian nggak mau buat pie-nya, mau buat browniesnya aja, rekomen banget sih ini teman-teman. Soalnya emang super enak banget, seriusan aku ngebohong. Brownies itu kan kesukaan aku banget ya, dan aku rekomen banget sih brownies ini tuh enak pol. Langsung aja kita kasih topping sesuai selera, bisa pakai keju, choco chips, ataupun di skip. Jadi kalau kalian nggak mau pakai topping juga nggak apa-apa, cuman karena aku lagi ada choco chips, jadi aku pakai choco chips aja. Kalau udah kita langsung aja open lagi pakai api sedang kurang lebih 30 menit. Jadi ini openan selanjutnya itu kurang lebih 25 sampai 35 menit ya, tergantung open kalian masing-masing. Jadi kalau kalian mau pakai oven listrik itu aku lebih rekomen pakai api atas bawah, cuman karena ini nggak ada api atas bawah jadi aku pakai api biasa aja, pokoknya api sedang. Aku oven kurang lebih 35 menit dan kurang lebih ini dia hasilnya. Itu karena yang bawah itu belum matang, jadi nggak aku angkat ya teman-teman ya. Jadi yang bawah tadi itu sisanya, dan ini dia hasilnya setelah mateng. Bener-bener kayak cantik banget gak sih? Aku tuh terheran-heran loh bisa buat kue secantik ini. Ini tuh bisa banget sih dijadiin ide bisnis karena emang super cantik dan pastinya enak banget sih. Seriusan aku tuh kayak tergila-gila sama rasanya. Ini karena masih panas banget jadi aku kayak wow, cepet-cepet gitu. Ini tuh masih baru banget aku keluarin dari oven dan aku ambil, dia tuh seriusan teman-teman cantik banget sih hasilnya. Dan asal kalian tahu ini tuh loyangnya panas banget, cuman karena aku udah nggak sabar pengen nyobain brownies cantik yang aku buat ini, jadi langsung aja aku makan ya teman-teman ya. Kayak gini kurang lebih dari dekat. Ini tuh masih anget gitu, langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini tuh enak banget sesuai yang aku bayangin, karena emang ini tuh nyoklat abis gitu loh browniesnya. Super the best sih. Kalau nggak percaya kalian bisa langsung aja nyobain. Ini tuh sebagian ada yang gosong, sebagian nggak ada, karena emang oven aku nggak merata ya panasnya ya. Oven nggak merata aja jadinya super cantik kayak gini, apalagi kalian pakai oven yang canggih-canggih yang model sekarang. Thank you buat kalian yang udah nonton. Ini tuh enak banget.